Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja, karena Tuhan yang berjanji akan selalu menyertai kita, Dia akan melindungi kita dimanapun kita berada. Kali ini saya akan kembali melanjutkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-138, tetapi saat ini saya akan baca ayat yang ke-7 dan 8, dua ayat terakhir dari kitab Mazmur 138 ini. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ayat yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saya percaya, kalau kita merenungkan kedua ayat ini, setelah kita membaca kedua ayat ini, kita sama-sama punya kerinduan untuk mengalami apa atau janji yang terdapat dalam Mazmur 138 ayat 7 dan 8 ini. Ini merupakan pengalaman yang dialami oleh Daud, dan melalui ayat ini tentunya kita juga sebagai umat Tuhan rindu untuk mengalami hal seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 138 ayat yang ke-7 dan 8 ini. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-7, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Ini merupakan hal yang luar biasa. Daud mengungkapkan berdasarkan apa yang dia alami, ketika dia berada dalam kesesakan, ketika dia mengalami kesesakan dalam hidupnya, dikatakan Tuhan mempertahankan hidupnya dia atau hidupnya Daud. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan demikian, jika aku dalam kesulitan atau ketika aku berada dalam kesulitan, ketika aku mengalami kesulitan, Engkau menjaga nyawaku, Engkau memelihara hidupku. Bukankah ini hal yang luar biasa? Dan tentunya ini menjadi kerinduan kita bersama. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesesakan, atau ketika kita berada dalam kesesakan, dikatakan Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga hidup kita. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Wow, ini luar biasa. Luar biasa. Pada saat itu yang menjadi musuh Daud adalah Filistin, yang berupaya untuk meruntuhkan atau untuk menjatuhkan Daud. Karena memang pada saat itu Daud baru dilantik menjadi raja. Yang menjadi musuh Daud pada saat itu adalah orang-orang Filistin yang berupaya untuk menghancurkan kepemimpinannya pada saat itu. Tetapi dikatakan Tuhan mengulurkan tangannya terhadap musuh-musuh dari Daud, dan dikatakan Tuhan menyelamatkan dia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang menjadi musuh kita hari-hari ini? Sakit penyakitkah, masalah ekonomikah, atau apapun itu? Percayalah bahwa ketika Tuhan mengulurkan tangannya, maka Dia akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita, meluputkan kita dari ancaman musuh kita, dari ancaman apa yang menjadi musuh dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan.
Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Apa yang diselesaikan oleh Tuhan bagi Daud? Ya tadi, ancaman yang datang dari orang Filistin pada akhirnya diselesaikan. Bangsa Israel pada saat itu di bawah kepemimpinan Daud mengalami kemenangan, menang atas Filistin. Dan ini semua karena karya Tuhan. Dan ini semua karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhan menyelesaikannya bagi Daud. Demikian juga dengan kita. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya, maka Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Apa yang Tuhan selesaikan? Apa yang menjadi musuh kita? Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini mengalami sakit penyakit. Percayalah. Percaya dengan iman bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya, untuk menyembuhkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kemudian kalimat selanjutnya dalam ayat yang ke-8 ini merupakan doa, harapan, permohonan, kerinduan yang disampaikan oleh Daud. Dia katakan demikian, "Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu." Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Daud percaya bahwa kasih setia Tuhan itu bukan hanya berlaku pada generasinya atau di generasinya, tetapi di generasi selanjutnya kasih setia Tuhan itu tetap. Kasih setia Tuhan itu berlaku. Dan itu dia ungkapkan dengan pernyataan iman bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan itu tetap akan Dia nyatakan bagi orang yang percaya dan yang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ini merupakan kerinduan Daud. Supaya Tuhan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Perbuatan tanganmu ini bisa berbicara tentang pribadi Daud pada saat itu, yang adalah ciptaan Tuhan. Tetapi perbuatan tanganmu ini juga bisa berbicara tentang karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Daud. Daud rindu supaya Tuhan dalam tanda kutip tidak lepas tangan terhadap perbuatan atau terhadap karyanya dalam kehidupan Daud. Tentunya demikian juga dengan kita, kerinduan kita bersama bahwa supaya Tuhan tidak meninggalkan hidup kita. Dia terus berkarya dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi perenungan bagi kita bersama dan sekaligus menjadi kerinduan kita bersama. Hal yang luar biasa yang dialami oleh Daud juga kita alami hari-hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.